Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya Mimin bisa melepaskan sejenak kejombloan. Pasalnya manga One Piece chapter 1002 sudah menampakkan dirinya. Manga One Piece chapter 1002 mendapatkan judul Yonkou vs New Generation, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Kaisar Lautan melawan generasi baru. Manga One Piece chapter 1002 kembali mendapatkan jatah color page, di mana digambarkan sosok Rob Lucci sedang memberi makan burung puyuh di suatu taman. Ternyata setup yang digambarkan oleh Oda Sensei pada panel akhir di manga One Piece chapter 1001 tak main-main, karena Oda kembali melanjutkan pertarungan epik antara para supernova yang terdiri dari Luffy, Kid, Law, Zoro, dan Killer melawan dua ekor Yonkou, yaitu Kaido dan Big Mom. Manga One Piece chapter 1002 diawali dengan naga lele Kaido yang unjuk kekuatan. Kaido mengeluarkan jurus elemen anginnya yang dinamakan Kaifu, atau bisa disebut juga dengan Destructive Wind. Robot milik Eustace Kid terkena serangan Kaido tersebut dan tercabik-cabik. Meskipun terpotong-potong, selama Kid masih menggunakan kekuatan buah iblisnya, rongsokan besi-besi Madura tersebut akan tetap tersambung kembali. Jadi serangan Kaido tidak berdampak banyak pada Kid. Di sisi lain, Zoro menahan serangan angin Kaido menggunakan katana miliknya. Lalu Luffy pun dengan mudah menghindari serangan Kaido tersebut. Luffy kemudian melompat dan mengeluarkan serangan baru yang dinamakan Gomu Gomu no Kong River. Pukulan Luffy mendarat indah di wajah milik Kaido. Serangan dahsyat Luffy tersebut membuat kepala naga lele Kaido terpental ke belakang. Kid yang melihat Kaido lengah mengambil kesempatan tersebut untuk memeras leher Kaido. Slam Gibson. Serangan baru Kid tersebut berhasil membanting Kaido hingga rebahan di atas tanah. Serangan para supernova tak berhenti sampai di situ. Room Sambel. Law dengan cepat melakukan teleportasi menuju ke arah Kaido yang sedang rebahan. Law mengatakan jika sebelumnya dia belum pernah melihat jeroan dari seekor naga. Namun Law memperkirakan jika jantung milik Kaido berada di area sekitar Law saat ini. Tanpa basa-basi, Law menggunakan jurus Gamma Knife dan menusukkannya ke dalam tubuh Kaido. Kaido mengerang kesakitan. Namun sayangnya serangan Law tersebut tak memberikan luka serius pada Kaido. Padahal serangan Gamma Knife milik Law dapat membuat Doflamingo hampir menyandang gelar almarhum. Apabila Doflamingo tidak merajut kembali jeroannya, maka saat itu juga Doflamingo sudah tewas berkat teknik Gamma Knife milik Law. Sekerat itukah kulit milik Kaido, sampai-sampai serangan Gamma Knife milik Law tak berdampak besar pada tubuhnya? Kaido pun berkata jika para bocah ingusan yang saat ini melawannya tak hanya menjadi lebih kuat, namun mereka semua juga mempelajari cara untuk menembus kulit kerat miliknya. Kali ini giliran Killer. Dia terlihat berlari di atas tubuh naga milik Kaido. Kemudian dia mengeluarkan serangan yang dinamakan Kama Sonic. Terlihat celurit milik Killer berubah menjadi besar. Entah itu hanyalah sebuah ilusi atau memang nyata. Namun serangan Killer tersebut mampu menembus kulit keras Kaido dan melukainya. Big Mom yang sedari tadi AFK akhirnya bisa kembali reconnect. Dirinya menyerang Killer menggunakan teknik baru yang dinamakan Indra. Big Mom pun berteriak, "Selama kalian berada di bawah langit, kalian tak akan bisa lolos dari seranganku ini." Killer yang terkena serangan tersebut tak berada dalam posisi yang bagus, karena dia saat ini terjun bebas ke arah bawah. Kaido yang melihat ada kesempatan langsung membuka mulutnya dengan tujuan untuk menghancurkan Killer dengan gigi taringnya. Luffy yang melihat adegan tersebut tak tinggal diam. Dia lompat dan menyerang wajah Kaido menggunakan teknik Gomu Gomu no Rino Schneider, sehingga membuat Killer terselamatkan. Kaido pun tidak terima diperlakukan tak senonoh oleh Luffy. Dia pun mengambil nafas panjang dan mengeluarkan teknik Bolo-Bolo Breath miliknya. Melihat adegan tersebut, Zoro meminta Law untuk memindahkannya tepat di hadapan congornya Kaido. Law pun menggerutu dan sangat kesal, mengapa dia harus diperintah oleh Luffy dan Zoro. Namun, Law tetap melakukan arahan dari Zoro tersebut dan memindahkan Zoro di hadapan Kaido tepat waktu. Kitsune Biryu Homura Saki. Zoro kembali mengeluarkan teknik pembelah api untuk membelah serangan Bolo-Bolo Breath milik Kaido yang mengarah pada Luffy, sehingga dia berhasil melindungi kaptennya dari serangan tersebut. Zoro kemudian mengambil kuda-kuda dan bersiap mengeluarkan teknik Itoryu Hiryu Kaen Flying Dragon Fire Blast. Teknik ini sama dengan teknik Zoro yang digunakan untuk mengalahkan Ryuma di arc
Thriller Bark. Melihat hal itu, Big Mom memperingati Kaido untuk menghindari serangan dari Zoro. Big Mom menambahkan jika dia merasakan aura yang tak biasa dari pedang tersebut. Zoro berencana mengarahkan serangannya pada Kaido, namun gagal karena Kaido menghindarinya. Serangan Zoro melesat dan berhasil memotong salah satu tanduk dari tengkorak Onigashima. Kaido yang melihatnya pun terkejut, bahkan dia merasakan aura Oden pada pedang yang digunakan oleh Zoro. Yap, apakah kalian sadar jika ini satu-satunya serangan yang dihindari oleh Kaido? Bahkan sedari tadi Kaido tak berpaling dari serangan para supernova yang lain. Berarti serangan dari Zoro ini memang mampu melukai Kaido dengan fatal. Namun mengapa Kaido mampu merasakan aura Oden pada pedang Enma? Nah, pada manga One Piece chapter 955 dikatakan jika pedang Enma mampu menyerap Busodaki milik penggunanya. Dan sepertinya masih ada sisa dari haki milik Oden di sana. Hal inilah yang dimaksud dengan perkataan Zoro pada manga One Piece chapter 1001. Di mana Zoro harus mengeluarkan kekuatan pedang Enma lebih banyak lagi. Dan hasilnya memang tebasan dari Zoro jauh lebih kuat dari serangannya yang sebelumnya. Bahkan Zoro sempat kelelahan setelah mengeluarkan serangan barusan. Itu artinya pedang Enma benar-benar menyerap banyak Busodaki dan membuat penggunanya cepat kehilangan stamina. Big Mom kemudian mengeluarkan serangan masif yang dahsyat dan bernama Tenman Deijisai Tenjin, atau bisa disebut juga The Supreme God That Covers Entire Sky. Kemudian muncul hujan petir dari atas langit. Serangan ini sama persis dengan serangan Enel yang bernama Mamaragan. Akan tetapi seluruh petir milik Big Mom berisikan jiwa dari kekuatan buah iblisnya, sehingga petir tersebut dapat bergerak dan menyerang musuh dari segala arah. Luffy, Zoro, Lau, dan Kid terkena serangan tersebut, namun hanya Luffy yang mampu berdiri dengan tegak dan kembali loncat ke langit menggunakan mode gear keempatnya dan membuat Big Mom terperanjat. Big Mom kemudian bertanya pada Luffy mengapa petir tak berpengaruh padanya. Luffy pun dengan santuy menjawabnya, "Ya, karena aku adalah karet." Nah, buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy memang musuh alami dari petir. Bahkan God Enel pun shock ketika serangannya tak mempan sama sekali pada Luffy si budak getah. Kaido kemudian menembakkan bolo-bolo breath-nya pada Luffy. Namun Luffy tak menghindarinya. Akan tetapi Luffy tak terkena efeknya sama seperti serangan petir milik Big Mom. Kaido pun tercengang dan bertanya apakah api juga tak mempan padamu? Fucek. Luffy pun dengan santuy menjawab pertanyaan Kaido. Ya, karena saat ini aku sudah cukup kuat. Di sini tanggapan Luffy berbeda dengan saat dia menjawab pertanyaan Big Mom. Dia tak membawa-bawa kekuatan karetnya. Karena memang seharusnya karet tidak tahan dengan suhu yang sangat tinggi. Luffy hanya berkata jika saat ini dia sudah bertambah kuat. Yap, sepertinya Luffy menggunakan haki Ryuo-nya untuk bertahan dengan cara membuat baju zirah tak terlihat. Cara kerja ini pun pernah diperlihatkan oleh Hyogoro saat dia menerima serangan dari Big Mom. Dia menggunakan Ryuo untuk bertahan sehingga mengurangi dampak serangan dari Big Mom. Apakah itu artinya saat ini kulit Luffy juga sekeras Kaido dan Big Mom? Di mana dengan memanfaatkan haki Ryuo, tubuhnya akan semakin sulit ditembus dan terluka. Luffy kemudian menggunakan teknik serangan baru yang dinamakan Gomu Gomu no Kong Gathering Gun. Dan serangan tersebut mendarat indah di bokong milik Kaido. Dan pada chapter kali ini, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah ringkasan manga One Piece chapter 1002. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!